Halo teman-teman, selamat datang kembali di Warung Mbah Pong, salah satu channel YouTube yang akan membuat hidup kita hari ini menjadi lebih baik daripada hidup kita di hari kemarin. Yuk kita ngobrol dan tentu saja kita ngopi bareng. Bagi teman-teman yang belum mempersiapkan kopi, saya sarankan pause dulu video ini dan siapkan dulu kopi karena kita mau ngopi dan ngobrol bareng. Nah, di EPS yang keempat ini bersyukur dan berbahagia teman-teman karena kita bisa melalui EPS 1, EPS 2, EPS 3 walaupun ada beberapa kendala teknis tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap ngopi bareng di Warung Mbah Pong. Oke, seruput dulu ya, yang udah siapin kopi yuk seruput bareng. Pahit kopinya tapi manis kenangannya. Teman-teman, kalau kita ngomongin kopi ya sesuai dengan tema kita yaitu ngopi dulu brother. Nah, kopi itu apa? Ada yang bilang kopi ada satu komunitas namanya kumpulan obrolan para ibu. Nah, disingkatnya kopi. Kumpulan obrolan para ibu. Itu nggak relate, nggak kita banget ya, itu urusannya ibu-ibu ya. Ya monggo silahkan ibu-ibu mau ngobrol apa. Yang kedua, kalau teman-teman yang di pinggir-pinggir kali itu kawan-kawan ngopinya Mbah Pong, itu mereka punya singkatan kopi ketika otak perlu inspirasi. Wah, keren ya. Padahal mereka itu sebenarnya lagi pusing dengan kerjaan, pusing dengan cicilan, angsuran, tagihan dan sebagainya. Jadi ketika mereka pusing memikirkan itu, pusing nyari solusi, mereka lari ke warung-warung, mereka lari ke pinggir kali, terus bahasa mereka kopi ketika otak perlu inspirasi. Padahal sebenarnya inspirasinya sudah ada, tinggal duitnya aja, kan gitu ya. Oke, nah yang ketiga ini salah satu tempat favorit kita di salah satu kafe di Lampung Tengah ya. Mereka punya tagline yang keren. Kopi, kamu kamu obsesi paling indah. Aku agak nge-lag tadi teman-teman. Soalnya usia kita nggak segitulah lagi sih. Jadi itu mungkin untuk yang Gen Z ya. Gen Z nanti kita bahas tuh. Ada generasi Alpha, Gen Z, Gen X, Gen Millennial, Baby Boomers dan sebagainya, nanti kita bahas teman-teman. Jadi 4 itu yang terakhir adalah kalau versinya Warung Mbah Pong itu kopi. Adalah kegiatan olah pola pikir. Kenapa? Manusia di mana-mana sama, matanya dua, ada lagunya ya, dua mata saya, satu hidung saya, dua telinga saya, satu mulut saya, tidak berhenti makan. Itu kita kecil diajarin kayak gitu. Nah, manusia sama, matanya dua, telinganya dua, hidungnya satu, tangannya dua, kakinya dua, tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pola pikirnya. Kalau orang luar bilang mindset. Jadi ketika usaha-usaha yang lain sibuk membangun aset, kalau di Warung Mbah Pong membangun mindset. Oke teman-teman, kita lanjut ya, ngopinya kita lanjut. Nah ini saya mohon banget nih di EPS keempat ini kita janji yuk ada 4. Nah, sesuai dengan episodenya 4 EPS 4. Nah, kita janji yuk ada 4 hal yang kita tanamkan ke diri kita sendiri. Ya, sebagai sebuah value dari Warung Mbah Pong, yaitu ada namanya koncone Mbah Pong, pernah ngopi bareng. Nah, ini value-nya di sini teman-teman. Jadi 4 ini ya.
Yang pertama kita kulik tipis-tipis, yaitu hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Kenapa? Karena banyak sekali problem, masalah, kejadian, peristiwa atau apapun yang bersumber dari ucapan. Ucapan itu lahirnya dari pemikiran. Nah, makanya hati-hati berpikir, hati-hati berkata, dan hati-hati bertindak. Harus kita sesuaikan antara pikiran, tindakan, dan perbuatan. Nanti yang lebih dalam lagi kita bahas di EPS berikutnya. Oke, teman-teman. Yang kedua, ingat jangan pernah mengambil atau jangan pernah berprinsip atau jangan pernah mengambil sikap segala sesuatunya dari kacamata personal. Kalau bahasanya ketinggian kita turunin. Kalau bahasa anak-anak sekarang itu jangan baperan. Ingat, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa kontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol respon orang lain, tapi kita bisa mengontrol respon diri kita sendiri. Jadi yang kedua, apa-apa jangan baperan. Oke. Nah, yang ketiga ini juga penting ya, janji yang ketiga teman-teman. Oke, kita bareng-bareng ya, hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Teman-teman ya, janji yang ketiga adalah jangan pernah membuat asumsi. Jangan ngambil keputusan sendiri, jangan ngambil sikap sendiri. Pastikan teman-teman itu mendapatkan berbagai sumber informasi, berbagai pilihan. Ditelaah dulu, dimaknai, dipahami, dimengerti, baru kita berpikir secara logis, berpikir secara kritis. Jadi jangan pernah berpatokan sama asumsi, apalagi kalau hanya mendengar sepihak atau separuh. Jangan teman-teman, jangan deh ya. Nah, janji yang keempat adalah ini yang terpenting teman-teman, fokus saja pada perbaikan diri. Lakukan apa yang terbaik. Nah, ada tuh teman saya tuh ngomong, "Mas, setiap orang kan punya kemampuan dan kemampuan tiap orang tuh berbeda-beda." Oke Ce, kamu betul Ce, setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Justru itu Ce, karena kita nggak tahu Ce, maka setiap orang harus bisa menentukan di titik mana kemampuan terbaik dia, lalu setiap hari mengupgrade diri untuk bisa lebih baik dari kemampuan terbaik dia di hari kemarin. Jadi ringkasnya 4 janji kita adalah: 1. Hati-hati dengan ucapan. 2. Jangan bersikap secara personal. Yang 3. Jangan membuat asumsi. Dan yang 4, selalu fokus pada perbaikan diri. Lanjut obrolan seruputan kita yang berikutnya. Ya, ini 4 lagi nih teman-teman. Pokoknya EPS 4 ini kita berbicara serba 4. Nah, di yang poin kedua ini adalah keputusan. Jadi hidup adalah keputusan, bukan keputusasaan. Beda ya teman-teman. Warung Mbah-Pong tidak pernah membahas hal-hal yang negatif, tetapi kita fokus dengan hal-hal yang positif. Jadi kita tidak bahas keputusasaan, kita bahas keputusan. Apa saja yang harus kita putuskan? Ya tentu balik maning, mindset, pola pikir. Kita harus berpikir terbuka, mau menerima kenyataan, mau menerima yang pertama. Keputusan yang kedua yang juga penting ya, kemajuan. Jadi lebih baik menghargai hal-hal kecil yang itu lebih maju. Misalnya kalau kemarin kita cuma, ini yang jualan ya, kalau misalnya kemarin kita cuma laku 1, syukuri hari ini berusaha supaya laku 2. Daripada kita mikirin tujuan target 100 nggak kena-kena, enak kita fokus memutuskan untuk apa? Effort atau kemajuan itu sebagai satu hal yang berguna dan bermanfaat buat diri kita. Oke. Yang ketiga, kesempurnaan.
Banyak sekali orang yang berpikir kesempurnaan, berarti mereka memutuskan apa-apanya harus sempurna, harus 100%, harus yang terbaik. Ya, setuju. Oke, setuju, itu keputusan. Tetapi gimana kalau kita tawarkan pilihan lain, bahwa kesempurnaan itu adalah perbaikan. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, teman-teman. Semuanya proses. Ketika kita merasa sudah sempurna hari ini, ternyata besok kita merasa masih ada yang kurang. Jadi putuskan bahwa kesempurnaan adalah kemajuan. Dan yang 4 yang terakhir yaitu adalah konsisten. Apa itu konsisten? Kembali lagi mindset, kesesuaian antara apa yang dipikirkan, diucapkan dan dilakukan, lalu kita menjalani sehari-hari. Dengan apa? Dengan rasa syukur. Dengan apa? Dengan bahagia. Sekecil apapun, teman-teman, ingat, sekecil apapun pekerjaan, usaha, atau dalam hal-hal kehidupan kita, gunakan pola-pola ini untuk kita menjalani hidup dengan sabar, ikhlas, syukur, dan bahagia. Ya, jadi ringkasnya 4 ya teman-teman. Keputusan, ada 4 hal yang harus kita putuskan, yaitu mindset atau pola pikir, effort atau kemajuan, excellent atau kesempurnaan, dan konsisten. Oke, itulah nanti yang akan membuat kita sukses. Dan ingat teman-teman, ingat, di warung Mbah Pong selalu mengulang-ulang kata-kata ini. Sukses itu bukan tujuan, sukses itu perjalanan. Nah, seruputan terakhir ini saya akan gunakan EPS 4 ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya Mbah Pong, koncone Mbah Pong ya. Nah, kita ngobrolin soal teman, soal sahabat, soal orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Apa? Ada berapa macam? Ada 4 macam, teman-teman. Lagi-lagi 4. Apa sih ada apa dengan 4? Ya kita nggak tahu. Pokoknya hari ini kita ngobrolnya 4. Nah, bagaimana kita mengkategorikan teman kita? Ya, yang pertama adalah ada orang yang kita sukai, tetapi orang itu tidak suka dengan kita. Apa yang harus kita lakukan, Mbah Pong? Gini teman-teman, kalau kita tidak bisa ngatur orang itu suka atau enggak sama kita, tapi bisa kita atur diri kita untuk suka atau tidak suka kepada orang lain. Boleh-boleh saja, dunia ini bebas. Nah, kalau ketemu kita suka sama dia, dia nggak suka sama kita, yang harus kita lakukan adalah terima itu, teman-teman. Terima ya. Jadi terima dengan ikhlas. Kalau ada orang yang kita sukai tapi dia nggak suka dengan kita, kalau ada pembeli yang kita sukai, pembeli itu nggak suka dengan kita, kalau ada mitra usaha, mitra kerja, teman, rekan, sahabat, saudara yang kita suka sama dia, dia tidak suka sama kita, judulnya adalah terima dengan ikhlas. Oke. Nah, yang berikutnya, orang itu suka sama kita tapi kita nggak suka sama dia. Ini yang kedua ya. Orang itu suka sama kita, kita nggak suka sama dia. Judulnya adalah, yang harus kita lakukan adalah hargai. Kalau yang pertama tadi terima, kalau yang kedua tadi hargai, respect, teman-teman. Nah, yang ketiga, kita nggak suka sama dia, dia juga nggak suka sama kita. Apa yang kita lakukan? Gampang, abaikan. Nggak usah ribut, nggak usah baper, nggak usah musuhan. Musuhan dengan abaikan itu 2 hal yang berbeda, teman-teman. Abaikan, buang dari dalam diri kita, tidak ada urusan, santai. Nah, ini yang keren, ini yang terakhir. Yang keempat, kita suka sama dia, dia suka sama kita. Nah, ini judulnya adalah enjoy. Silakan bermitra, berpartner, bekerja sama, dan sebagainya. Karena apa? Enjoy. Kalau sudah enjoy, selesai. Nah, inilah 4 macam temen ya teman-teman. Teman-teman. Oke, nggak apa-apa.
4 macam teman kita ini ya itu, ada yang harus kita terima, ada yang harus kita hargai, ada yang harus kita abaikan, dan ada yang harus kita enjoy. Terima kasih sudah menyimak dan semoga ini bermanfaat. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan tinggalkan komentar dan silahkan bagikan ke orang-orang yang kita sayangi.